Beriman dan berdoa, dua hal yang pasti selalu terhubung. Orang beriman akan selalu berdoa, menyatakan isi hatinya kepada Allah, dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Pasti selalu mengandalkan Tuhan dengan doa dalam kehidupan. Dan itu jugalah kemenangan orang beriman terhadap ancaman kekuatan dunia ini. Selamat hari Minggu Rogate Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi Allah dapat mengalahkan dunia. Namun orang percaya yang mengalahkan dunia adalah seseorang yang senantiasa mengasihi Allah dan melakukan segala perintahnya. Orang percaya itu adalah seseorang yang memperoleh anugerah Allah, sebab dia lahir dari Allah. Lahir dari Allah tidak untuk mengulang bertanya sebagaimana Stefanus, sebab kita memang sudah lahir kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu kita sebagai anak-anak Allah pasti mengasihi Yesus Kristus dan sesama anak Allah, serta diri sendiri. Secara ringkas dikatakan, mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Patutlah dikatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Persaudaraan oleh Allah bukan persaudaraan karena darah dan daging. Seperti nyanyian yang mengungkapkan, dalam Yesus kita bersaudara. Mengasihi anak-anak Allah tandanya adalah bahwa kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi wujud mengasihi Allah nampak dalam kehidupan, yakni menuruti perintah-perintahnya. Maka ada keterkaitan dari berbagai kejadian. Lahir dari Allah, berbuah baik, yakni mengasihi Allah, melakukan perintah-perintah, mengasihi yang lahir dari Allah, yang tentunya menjadi keluarga Allah. Maka sangat mengherankan bila sesama yang dilahirkan Allah, mereka yang dikatakan satu iman, saling mendengki, saling membenci. Mari, wahai orang percaya, jangan melupakan diri sebagai keluarga Allah yang mengasihi Allah serta pelaku perintah-perintahnya. Bisa saja sering kita dengar, harus saling mendukung, membantu dengan istilah, sesama biskota dilarang saling mendahului. Perintah-perintahnya itu tidak berat karena berangkat dari kasih kepada Allah. Justru itu menjadi berat saat kita cinta dunia. Sebab kekuatan Allah yang berada dalam diri kita lah menjadi kekuatan kita. Seperti yang pernah dikatakan Rasul, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Juga dikatakan, beban yang diberikan tidak melebihi kemampuan kita. Sebelum pandemi di dunia ini ada banyak juga yang gerah ketika harus memakai masker. Namun bila kita memperhatikan saat ini, justru memakai masker yang memberi keamanan kepada diri kita dan sesama adalah hal yang biasa dan menjadi kebutuhan. Maka dikatakan peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Jadi dengan membiasakan melakukan menuruti perintah Allah yang kita kasih akan semakin mudah terbiasa kita melakukannya. Lalu Yesus Kristus yang telah hadir di dunia telah memenangkan berbagai situasi pelik termasuk kematian yang sangat ditakuti manusia. Maka orang beriman kepada Yesus Kristus akan dimampukan untuk mengalahkan dunia, mengalahkan kekuatan si iblis yang ada di dunia ini yang selalu ingin dipatuhi serta disembah oleh manusia. Bila dikatakan mengalahkan dunia, tentu akan kita sadari senantiasa bahwa akan terjadi peperangan. Maka sebagai tentara Allah, kita akan siap sedia setiap saat, tetap setia dengan perintah Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk janjinya yang pasti. Maka tetaplah hidup di dalam iman, dalam keadaan apapun. Jangan takut. Kristus telah menyatakan diri sebagai pemenang untuk kekuatan apapun di dunia ini. Dan dialah yang senantiasa yang menyertai kita sepanjang masa. Di Minggu Rogate ini, kita yang lahir dari Allah akan selalu hidup dalam doa kepada Allah yang kita kasih serta melakukan segala perintahnya. Kita akan selalu berkomunikasi kepada Allah yang kita kasih di dalam nama Yesus. Menjangkau sesama di berbagai belahan dunia dengan doa, memohon berkat bagi mereka. Doa orang beriman dapat mengalahkan dunia ini. Maka selalulah terhubung dengan Allah di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di Minggu Rogate ini ajarlah kami berdoa, menyatakan pergumulan kami, pergumulan dunia ini. Biarlah kami menjadi kuat sebab Engkau menjadi kekuatan kami. Secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang masih berada di atas dunia ini, Engkau memberi kami manusia kekuatan untuk boleh tetap tegar, teguh, walau terkadang dapat menyebabkan ketakutan. Biarlah pimpinan-Mu yang berkuasa bagi para pemimpin setiap negara, para aparatur, peneliti, dokter, perawat, para medis yang selalu mengupayakan kesehatan umat manusia. Dan dalam waktu-Mu, kami semua kalangan boleh lebih leluasa beraktivitas. Kami juga berdoa untuk segala pemberita Injil, berkati mereka, dan semua topangan doa, daya, dan dana dari banyak orang. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk mengasihi serta melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.